Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu, tanggal 10 November 2021. Kembali Anda mendengarkan sebuah inspirasi, sebuah catatan yang saya buat untuk membuat pencerahan kepada Anda, kepada banyak orang, tentang bagaimana menghadapi hidup yang bagi sebagian orang dianggap hidupnya susah atau tidak nyaman. Nah, setiap hari saya membuat sebuah audio catatan harian, setiap hari saya membuat sebuah inspirasi gitu ya. Tujuannya untuk mencoba berbagi sesuatu kepada Anda, berbagi pencerahan, dan itu harus Anda resapi, Anda renungkan, dan tentunya harus Anda praktekkan gitu ya. Karena kalau Anda tidak meresapi, tidak merenungkan, mungkin hanya akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Percuma dong Anda sudah mendengarkan, Anda sudah tiap hari gitu ya, tapi tidak diresapi. Karena itu Anda silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Hari ini, tadi tanggal 10 November 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Buat saya yang di Surabaya, peringatan Hari Pahlawan itu sangat sangat terasa karena ketika tadi pagi saya dari rumah ke kantor saya yang Telkom tadi, kemudian saya ke kampus, lalu saya ke kantor Yawana Sejati karena saya ada di 3 tempat itu gitu ya. Jadi harus adil ke semuanya. Banyak bendera, banyak tulisan, banyak orang memperingati Hari Pahlawan. Yang ingin saya bahas adalah terkadang kita menganggap yang namanya pahlawan itu harus berjuang di medan perang, harus bersakit-sakit dahulu, kemudian pahlawan itu adalah harus pakai senjata, lalu pergi bertemu dengan penjajah dan sebagainya. Padahal pahlawan itu tidak harus seperti itu. Di sekitar kita banyak pahlawan, ada orang tua kita, ada istri kita, ada guru-guru kita, ada teman-teman kita. Itu semuanya pahlawan yang sudah berjasa sama diri Anda, sama diri kita sebetulnya. Tapi ada satu lagi yang harus Anda ingat. Anda sendiri harus menjadi pahlawan bagi diri Anda. Anda harus menjadi hero bagi hidup Anda, bagi keluarga Anda. Nah, jangan sibuk melihat orang lain, sibuklah untuk melihat diri Anda. Celakanya banyak orang itu suka sekali menilai hidup orang. Banyak orang suka sekali terlalu sibuk ngurusin orang lain. Bahkan banyak orang sibuk ngurusin pendapatan orang lain. Yang bekerja siapa, yang ngurusin gajinya siapa, yang ngurusin pendapatannya siapa gitu ya. Nah, jangan suka untuk sibuk ngurusin orang, nanti Anda lupa ngurus Anda sendiri. Jangan sibuk nilai orang lain sampai Anda lupa nilai Anda sendiri. Lebih baik kita sibuk melihat diri kita, sibuk menilai apa yang ada dalam diri kita, dan kita sibuk untuk berintrospeksi, sibuk untuk selalu merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bercahaya, sehingga hidupnya penuh dengan cahaya kehidupan, hidupnya penuh dengan kemuliaan, hidupnya penuh dengan kehebatan, dan tentunya penuh dengan keberlimpahan. Jadilah pahlawan untuk diri sendiri. Pahlawan itu berarti harus hebat, harus pintar, harus punya nilai, dan itulah manusia. Semua itu baru bisa disadari kalau kita mau berpikir, mau menggunakan pikiran dengan benar. Berpikir artinya kita harus berpikir yang mengkayakan, jangan berpikir yang buat miskin, jangan berpikir yang susah. Berpikirlah yang mudah, berpikirlah yang menyenangkan. Kalau Anda sendiri sudah punya pola pikir yang mengkayakan, punya pola pikir yang mudah, yang menyenangkan, sekitar Anda terkena getaran kemudahannya, terkena juga efek kekayaan Anda. Berarti kalau gitu, sibuk ngurusin siapa? Sibuk ngurusin diri Anda sendiri, sibuk ngurusin diri kita sendiri. Karena ada ayatnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang dijaga duluan? Dirimu, berarti diri kita sendiri. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ke peserta AMC online hari ini. Tadi saya mulainya sedikit agak siang karena saya harus masih ke kantor, ke kampus, baru memberikan kelas AMC online. Tadi ke seorang ibu gitu ya, seorang ibu dari
Bangka Belitung. Ibu ini tadi sendirian, dia belajarnya dari Bangka, jadi yang belajar AMC sudah cukup banyak gitu ya di Indonesia, dari ujung Aceh sampai Papua, dari Malaysia, orang Malaysianya, dari Brunei juga ada orang Brunei, dari teman-teman pekerja di Hong Kong, di Arab Saudi, bahkan saya pernah memberikan kelas AMC ke seorang ibu yang dia tinggal di Amerika. Jadi sudah banyak yang belajar AMC dan sudah membuktikan apa yang saya buat, metodenya, apa yang saya sudah jelaskan. Jadi buat Anda yang masih bertanya-tanya ini sudah terbukti atau bukan, sudah jalan atau bukan, Anda ketinggalan sebetulnya, Anda ketinggalan informasi gitu ya. AMC sudah banyak yang membuktikan, karena memang AMC adalah ilmu untuk menjalani hidup menjadi penuh keajaiban. Tadi yang saya katakan ke Ibu tadi gitu ya, coba deh Ibu berpikir yang berbeda. Tadi dia belajar, oh ternyata bisa ya kita mentelepati orang, ternyata kita bisa mempengaruhi orang supaya orangnya itu menjadi suka sama kita, menjadi deal bisnisnya, ternyata bisa. Dan tadi Bu ini sebetulnya sudah menerapkan ilmu AMC-nya lewat modul yang dikirim. Dia cerita bahwa toko saya sekarang ramai Mas, Ibu ini punya toko di pasar gitu. Dia bilang buat toko saya sekarang ramai. Saya ikut rumus doa yang ada di modul itu. Saya baca, saya terapkan, ternyata lebih ramai toko saya, jadi bahkan ramai sekali. Sementara toko lain yang jualannya sama, itu sepi, tapi entah kenapa orang jadi lebih suka ke toko saya gitu. Ini yang sering saya bilang bahwa bisnisnya sama, tapi ilmunya beda, mindsetnya beda, maka hasilnya pasti berbeda. Jadi jangan mengatakan, oh yang buat kaya itu karena dia punya bisnis. No, itu bukan seperti itu. Atau dia mengatakan, Mas Firman, saya kan tidak punya usaha, tidak punya bisnis, apakah bisa jadi kaya dengan hanya belajar AMC? Saya bilang bisa. Kenapa? Ketika Anda nanti belajar AMC, Anda menarik peluang-peluang itu, Anda mendatangkan kesempatan-kesempatan untuk menghasilkan uang lebih banyak. Jadi nggak ada urusan Anda sekarang tidak bekerja, Anda sekarang tidak punya bisnis, Anda tidak punya apapun gitu ya. Dengan mengelola pikiran secara benar, dengan memahami ilmunya, nanti semesta dan Tuhan menghadirkan itu kepada Anda. Dan itu Anda bisa gunakan rumus telepatinya, alfa telepatinya, penglarisnya dan sebagainya, supaya apa? Bisnis Anda lebih banyak lagi, lebih ramai lagi. Dan seperti Ibu tadi katakan bahwa ternyata saya salah, selama ini saya terlalu memperhatikan orang lain, harusnya saya lebih memperhatikan diri saya sendiri. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, maka pasti hidupnya berbeda. Ketika sudah tahu ilmunya, tentu hasilnya lebih banyak lagi. Makanya buat Anda jangan sibuk ngurusin orang, jangan sibuk julid sama orang gitu ya. Dikit-dikit orangnya pakai baju ini Anda komentari, dikit-dikit orangnya seperti itu Anda komentari. Kenapa Anda tidak sibuk berkomentar diri Anda sendiri? Kenapa Anda tidak sibuk untuk mengurusi diri Anda, perbaiki diri Anda? Yang buat hidup Anda berhasil bukan orang lain, tapi adalah diri Anda sendiri. Jadi coba mulai sekarang Anda pikirkan diri Anda perbaiki hidup Anda, dan nanti Tuhan pasti menghadirkan peluang-peluang untuk Anda menjadi lebih baik lagi. Buat Anda yang ingin share ini ke banyak orang, silakan klik tombol share-nya dan Anda bagikan ke teman-teman Anda, ke Facebook Anda, WA Anda dan sebagainya, supaya yang mendapatkan pencerahan bukan hanya di Anda, tapi juga ke orang lain yang memang butuh pencerahan. Ingat, berbagi kebaikan itu kembali kebaikan kepada Anda sendiri. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe. Silakan klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.